Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Begitu juga dalam memperjuangkan agama Allah SWT. Target kita sebetulnya bukan menang. Target kita adalah mendapatkan pertolongan Allah, dan itu pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Jadi kalau orang bersama Allah itu udah pasti menang. Jadi enggak usah memikirkan kalah atau takut kalah. Iya. Pokoknya pasti menang. Itu dulu cara berpikirnya. Berpikir the winners tuh begitu. Makanya konsisten aja di jalan agama Allah. Enggak usah ikut-ikutan lari dari agamanya. Seperti orang-orang yang sudah kepincut sama dunia itu. Tetap di agama ini. Memperjuangkan agama Allah ini. Nah sebaliknya justru orang-orang yang targetnya adalah kekuasaan, apalagi keduniaan, ya dari perjuangannya kelihatan. Dia pengecut biasanya, dia munafik biasanya, dan sering cuci tangan dalam perjuangan orang seperti ini. Saya sedang tidak berbicara tentang Indonesia. Bahwa dalam banyak hal kaum pecundang, itu kita lihat pada saat perjuangan. Siapa yang sesungguhnya berjuang. Dan mereka biasanya bukan penikmat kemenangan. Mereka adalah para pencari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berharap wafat pada saat sedang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puncak kegembiraan mereka adalah ya kalau bisa wafat dalam berjuang. Dan mereka nggak kecewa. Dan bahagia ketika wafat dalam keadaan berjuang sebagai syahid. Itu yang tertinggi. Berbeda halnya dengan para, ini kalau kita bicara organisasi. Organisasi apapun, apakah profesional, organisasi keagamaan, ini buat para pemimpin. Ada orang masuk organisasi hanya ingin mendapatkan kewenangan. Tapi ada orang masuk organisasi dan berjuang untuk memikul tanggung jawab. Dua hal nih pada awalnya. Yang pertama, para pencari kewenangan biasanya lemah bertanggung jawab. Pokoknya berkuasa dulu. Jadi ketua dulu, jadi pemimpin dulu. Setelah itu, kumaha engke. Kumangkewe itu. Ya, kumangkewe ini. Kayak kumaha. Pokoknya ketua dulu, mimpin dulu, karena itu yang dia cari kewenangan. Nah setelah itu biasanya dia tidak pandai merealisasikan posisinya. Nah yang kedua adalah para pengemban tanggung jawab dan amanah. Dalam kisah sahabat Nabi, Abu Ubaidah al-Jarrah. Seharusnya dari tim 9 dia dipilih. Tapi karena Abu Ubaidah adalah para pengemban amanah, dia meminta sampai akhir hayat pun di wilayah perbatasan Islam. Bahkan pada masa Umar bin Khattab, menangis Umar bin Khattab meminta Abu Ubaidah untuk kembali ke pemerintah pusat. Dia bilang, izinkan aku berada di perbatasan menjaga wilayah Islam. Dan akhirnya beliau wafat kena epidemi. Karena dia tidak sebagai syahid dalam perjuangan menegakkan agama Allah, akhirnya mendapatkan kesyahidan dalam taun, dalam epidemi. Tapi tentu khulafa ar-rasyidun, mereka adalah para pengemban amanah, para pemilik kewenangan pada akhirnya. Sahabat-sahabat, puncak saya mau bilang di ayat ini. Orang-orang ini ingin berkuasa, berusaha untuk membuat hukum. Hukum yang diambil dari nenek moyang mereka. Seakan-akan nenek moyang mereka lah pemilik tanah ini. Lalu semua perkataan nenek moyang itu harus diikuti dan itu adalah hukum. Percayalah. Anda akan menjadi orang yang berkuasa sesungguhnya selama Anda menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Walau Anda tidak menjabat. Dan selama Anda berjuang menegakkan agama Allah, hukum Allah, Anda pasti menang. Karena semua hukum yang bukan dari Allah
di atas buminya Allah. Walau dia punya senjata, walau dia seakan-akan punya undang-undang, walau dia punya penjara, walau dia punya tentara, walau dia punya polisi, dia berjuang yang tidak sejalan dengan dia cuma sedang menegakkan benang basah di atas tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Luar biasa ini. Tawwaba di ujungnya ini, Masya Allah. Iya. Ujungnya itu. Apa Iya. komen Ustaz? Artinya masih banyak orang yang nggak taubat gitu kelihatannya ini. Innahu kana tawwaba, innahu kana tawwaba. Banyak orang justru itu malah kebalikannya. Di ujung kemenangannya tidak berjumpa dengan tawaban. Iya, Kemurkaan barangkali. iya, dengan kemurkaan Allah, Berjumpa dengan ghadabun. dengan ghadab minallah. Allahu Akbar. Dan ketika mengamati kisah para nabi dalam Al-Quran yang disebut wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya. Para nabi dan orang-orang mukmin itu digoncang dengan ujian-ujian yang besar, siksaan-siksaan dan lain-lain yang tidak bisa dilukiskan kecuali dengan kalimat wazulzilu. Mentalnya, fisiknya digoncang, ditekan. Hatta yaqul ar-rasul wallazina ma'ahu mata nasrullah. Amanu ma'ahu. Wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya. Sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya mengatakan mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu? Saking beratnya ya. Saking beratnya. Terus jawabannya, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dekat sekali. Nah, jawaban Allah, ala inna nasrullahi qarib, itu lebih dari cukup bagi orang yang beriman ke Allah. Beriman pada janji Allah. Beriman pada janji Allah. Jadi tampaknya bahwa pertolongan Allah itu bukanlah sampainya kepada tujuan, tetapi saat itu sedang berada di jalan apa dia. Ketika kita sedang berjuang dan kita dalam perjuangan itu berada di jalan Allah, maka itu sebenarnya kita sedang berada dalam perlindungan Nasrullah. Ya. Jadi saya ingin katakan ada ideologi benang basah. Benang basah. Iya, ideologi benang basah yang berusaha untuk ditegak-tegakkan dengan semua narasi-narasinya. Iya. Perlu digolerkan, Ustaz. Hah? Dibaringkan aja. Benang basah. Iya. Istilah saya pribadi aja malam hari ini, ada ideologi benang basah. Itu naik-naik. Itu naik-naik. Tak tegak, ya tegak-tegak. Enggak tegak-tegak. Gak akan di atas tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemenang sejati tentu walau dia tahu bahwa dia bakal menang, dia kuat, dia tidak sombong. Karena orientasinya memang innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Itu saja. Iya. Beda halnya dengan mereka para pencari kekuasaan, para pencari kewenangan, apalagi hanya sekedar mencari materi dan kekayaan dunia. Ya hidupnya memang kafih. Allah. Jadi sahabat, substansi kita mempelajari ini, surah Nasr ini, adalah agar kita selalu menjadi orang yang berjiwa pemenang. Tetapi kemenangan itu sudah lama jadi miliknya Allah. Tugas kita apa? Berjuang. Cuma berjuang. Menang itu milik Allah dan Allah pasti berikan, dan dekat Allah berikannya itu kepada siapapun yang yakin pada janji Allah, qoribnya itu.